Plus minusnya apa sih dok? Yang mana yang lebih bagus gitu maksudnya? Si implan apa si bridge? Kalau misalnya plus minusnya sih ya, kalau untuk dari biaya pasti jauh berbeda. Lebih terjangkau bridge Ya, lebih terjangkau dibanding bridge. implan. Iya betul. Tapi Karena kan kalau misalnya implan itu kan juga prosesnya lebih rumit ya. Karena kan dia ada proses pembedahannya. oh ya. Gitu. Jadi di awal itu harus ada proses untuk cangkok tulangnya kalau dibutuhkan. Hah? Jadi semuanya itu kalau yang permanen ini dilihat dulu ronsen foto. Kalau misalnya lebih simple treatment awalnya itu kalau lepasan. Kalau permanen emang agak ribet di awal. Sahabat Orange, ketemu lagi sama saya Kamal Rashid di mana lagi kalau bukan di YouTube podcastnya Orange Dental as the Dentist. Seperti biasa di sini kita bakal ngebahas soal kesehatan gigi dan seluk-beluk soal gigi lah pokoknya ya. Kita udah bahas macam-macam dari berbagai macam angle juga, berbagai macam hal juga. Kalau sahabat Orange mungkin udah subscribe ya, udah sering nonton juga. Pertanyaan-pertanyaan awam soal gigi dibahas di sini, dijawab di sini sama ahli-ahlinya. Seperti yang sudah hadir kali ini ada seorang dokter gigi yang akan ngebantuin saya membahas tema kita kali ini gitu ya. Karena tema kita kali ini tuh cukup banyak orang awam yang nggak tahu juga detailnya seperti apa, tapi sebenarnya umum menjadi kebutuhan orang-orang di luar sana, terutama sahabat Orange. Mungkin yang sudah punya di rumahnya ada di rumahnya tuh ada bapak ibunya yang sudah senior usianya, giginya sudah mulai tanggal satu persatu. Kita akan bahas gigi palsu. Wah. Ini bahasan seru banget ya, karena cuman di sini kita bisa bahas barang palsu yang legal, dibolehkan sama pemerintah dan dicari sama semua orang yang membutuhkan ya. Satu-satunya barang palsu yang dibutuhkan semua orang dan dibolehkan sama pemerintah itu gigi palsu salah satunya, luar biasa kan. Dan di tengah-tengah saya sudah ada Dokter Gigi Langgeng Surya Dewi. Hai dok. Dokter giginya asli? Asli dong. Asli. Gimana sih? Kurang kredibel nih. Ya? Harusnya kalau kita mau bahas gigi palsu sama dokter gigi, dia juga udah pakai gigi palsu. Iya dong, harusnya. Tapi enggak ya dokter, alhamdulillah gigi masih sehat. Giginya asli. Asli sehat. semuanya. Oke, kita mau bahas soal gigi palsu. Gigi palsu dari dulu image-nya, dari dulu saya muda sampai sekarang. Kayak kalau udah ngomongin gigi palsu tuh, umur berapa lu pakai pasang gigi palsu? Identik sama orang tua ya. Identik sama orang tua yang udah kempot-kempot pipinya gitu kan. Tapi mungkin sekarang ketika kita ngelihat dunia sosial kita lewat sosial media dan segala macamnya, udah umum banget orang-orang pakai gigi palsu. Iya, benar. Ya kan? Terutama untuk estetika lah, kurang lebihnya seperti itu. Bener ya dok ya? Benar, ada juga karena fungsi gigi itu kan salah satunya juga estetik. Jadi mungkin penggunaannya itu ya juga untuk tujuan estetik gitu. Ya, oke. Tapi pasti orang pakai gigi palsu karena ada kondisi tertentu dong. Iya dong. Umumnya apa sih yang kalau dokter nerima pasien tuh? Biasanya pasien kenapa tuh akhirnya minta pasang gigi palsu? Yang pastinya mungkin giginya emang udah nggak ada. Ya, udah tanggal dicabut sebelumnya, mungkin udah dalam jangka waktu yang lama, atau pasien merasa giginya emang udah nggak ada, tapi sebenarnya masih ada sisa akar giginya. Jadi itu kan kadang pasien nggak tahu tuh. Tinggal bibitnya doang. Tapi kalau tampak keluar udah nggak ada gigi sama sekali. Iya, tapi begitu dicek sebenarnya masih ada sisa di dalam gusi, atas gusinya ya, situ. Betul. Emang ngaruhnya apa dok? Kalau emang masih ada sisanya? Treatmentnya beda? Treatmentnya beda, harus dicabut dulu. Oh, dia bahkan gitu. Sisa akar gigi ini kan tempatnya bakteri sama kuman. Oke. Nah, jadi itu harus dibersihin dulu, diangkat dulu maksudnya, dicabut dulu itu supaya menghindari adanya infeksi. Oh gitu. Oke. Berarti kalau sekarang kita lihat persentase kasus gitu misalnya, rata-rata yang butuh gigi palsu itu apa? Kalau misalnya untuk indikasi kasusnya. Yang dokter sering terima gitu misalnya. Biasanya ya pasiennya lansia kita singkirin dulu. Itu udah wajar deh, udah nggak punya gigi gitu kan. Jadi itu emang kalau misalnya pakai gigi palsu itu sekarang tuh emang baiknya kan di usia produktif ya. Itu tuh 16 sampai 50 tahun lah katakan di Indonesia. Baiknya pakai gigi palsu di usia produktif. Jadi misalnya udah lepas nih giginya.
Tapi dia masih usianya tuh mungkin 20-an gitu. Oke, tapi kan itu udah gigi terakhir kan, itu udah gigi bungsu sebenarnya kan? Enggak, misalnya kita katakan itu bukan gigi bungsu, gigi Oh gitu. yang emang biasa digunakan untuk makan aja, gigi geraham pertama. Oke, gitu. Jadi misalnya tuh udah rusak, udah lama, akhirnya kan dicabut. Jadi ompong nih, padahal masih usianya mungkin 20-an. Oh iya, Nah, itu kan tetap betul. disarankan segera pakai gigi palsu untuk menghindari dampak-dampak buruk ke depannya nih, supaya nggak ada nih dampak-dampak buruk. Nggak ke cuman depannya. buat estetika aja. Nggak buat estetika aja. Karena kan biasanya orang pakai gigi palsu itu untuk yang geraham yang paling luar tuh. Kalau senyum kelihatan ompong dia soalnya kan. Aku pikir itu karena dia pengen nambal ompongnya doang. Nggak, jadi sebenarnya tujuan pakai gigi palsu itu kan pasti mengembalikan fungsi awal dari gigi. Fungsi awal gigi itu kan pertama mastikasi, pengunyahan. Oh, punya gigit. Kita makan pakai apa, gigi kan? Ya, betul. Kemudian fonetik, Apa itu? berbicara. Emang kalau nggak pakai Kalau gigi nggak ada bisa ngomong? Kalau nggak ada gigi pasti cadel. Iya ya. Susah ngomongnya. Oh iya, kayak almarhum Kayak Patile ya. misalnya L, huruf L. Itu harus ada ketahan, gigi. lidahnya di gigi atas. Oh Terakhir iya, baru iya. estetik. Jadi Oh, harus oke. mengembalikan fungsional dari gigi yang ketiga ini gitu. Oke, jadi ketika ada gangguan untuk fungsi ketiga gigi ini, fungsi ketiga gigi ini, kalau ada gangguan untuk ketiga fungsi gigi ini, sebaiknya memang pakai gigi palsu. betul. Oke, dan gigi palsu ini berarti bisa macam-macam ya, maksudnya bisa cuman salah satu, bisa dua, dan bentuknya emang benar ya, bentuknya bisa disesuaikan dengan gigi orang-orang atau dia saklek aja bentuknya sebenarnya? Enggak, jadi ya sesuai kondisinya. Kalau secara garis besarnya ya gigi palsu itu kan terbagi dua. Ada yang permanen atau kita sebutnya gigi tiruan cekat, atau ada yang lepasan. Mungkin kayak orang-orang zaman dulu yang, maksudnya bukan orang zaman dulu ya, sekarang masih dipakai. Cuma identik yang kayak orang dulu itu kan lepasan. Ya, tapi yang dia sebenarnya yang masih rombongan dipakai lepasannya sekarang. tuh. Iya, karena itu Kayak lepasan nenek-nenek yang full. saya. Apa? Yang full. Itu yang full, iya, benar. itu yang lengkap karena memang giginya udah nggak ada semua gitu. Cuma ya kalau sekarang sebenarnya ya itu yang permanen, yang umumnya dipakai itu ada crown, ada bridge, ada implant gitu. Crown tuh apa? Kalau crown itu jadi kayak mahkota, jaket atau jaket gigi. Jadi misalnya nih gigi kita nih, ini kan si akar. Oke. Nah ini mahkotanya udah nggak full nih, Oke. udah nggak asli. Mm-mm. Jadi harus ditutup sama si crown gigi ini. Oh berarti dia ibaratnya gigi palsu separuh lah. Lihat, soalnya ininya masih gigi Ininya masih asli. ada. Itu nggak apa-apa tuh, bisa? Bisa, ini biasanya untuk kasus kalau giginya sudah melakukan perawatan saluran akar, perawatan syaraf gigi. Oh oke. Gitu. Nah kalau misalnya bridge itu sebenarnya mirip crown tapi dia digabung. Jadi misalnya kalau crown tadi kan 1 unit gigi. Kalau misalnya bridge itu kita anggap 3 unit karena ada Tapi 2 berderet, gigi harus penyangga. berderet nggak? Iya. Oke. Karena ada 2 gigi penyangga nih. Dan di tengahnya ini yang area yang ompong. Oke. Gitu. Jadi 2 gigi ini dijadikan penyangga, di atasnya itu crown yang tergabung. Gitu. Jadi kayak ibaratnya si crownnya agak ngambang sebenarnya. Iya, kalau yang di bagian ompongnya. Kalau yang ya. di bagian ompongnya, dia nggak harus masuk ke bawah situ. Enggak. Oh gitu. Itu kalau bridge. Kalau bridge. Nah kalau implant itu bagian atasnya sama kayak si crown, karena memang bagian atasnya itu mahkota gigi. Oke. Tapi di bagian yang tertanam di dalam tulang itu screw, kayak skrup gitu. Kalau tadi kalau crown gigi itu kan masih gigi tulang. Tulangnya kan masih yang asli. Masih akar gigi asli. Kalau implant tuh enggak, yang tertanam dalam tulang itu skrup gitu, skrunya. Oh, gitu. oke. Jadi dia udah nggak punya gigi sama sekali sebenarnya. Betul. Sampai akar-akarnya pun Iya, itu betul. udah palsu, kurang lebihnya gitu, ya kan? Betul. Oh, gitu. Kapan kita pakai crown? Kapan kita pakai bridge? Kapan kita harus pakai si apa itu? Implant. Beda-beda dong pasti. Iya beda-beda. Uh-uh. Jadi kalau misalnya crown tadi ya misalnya sisa akarnya itu masih ada. Jadi udah perawatan saluran akar. Udah dibersihin dulu, bakterinya udah disterilisasi, udah di perawatan saluran akar udah selesai, pakai crown lah. Oke. Gitu. Biasanya yang dokter dapat pasiennya kenapa dia bisa kayak begitu tuh? Jadi Giginya. udah berlubang besar. Bakterinya sudah masuk sampai ke syaraf, tapi pasien masih mau mempertahankan giginya, jadi nggak Yang mau sisa dicabut. itu. Iya, dan kalau memang masih memungkinkan untuk dirawat, karena tergantung kondisinya ya, maksudnya sisa akarnya udah separah apa. Kalau masih memungkinkan untuk dirawat ya dirawat dulu. Dengan perawatan saluran oke. akar. Barulah nanti itu dipasangkan bagian atasnya crown gigi. Karena ini harga emang beda-beda juga ya. Iya. Paling murah paling ekonomis si apa? Crown. Ya karena hitungannya satu. Tapi kalau misalnya
secara garis besar gigi palsu yang paling terjangkau ya lepasan. Oh iya, tapi kan ini kita belum bahas lepasan, ini yang tanam semua kan sebenarnya. Kalau yang permanen yang paling terjangkau ya crown, karena hitungannya 1 gigi. 1 gigi. Kalau yang bridge, kenapa bisa-bisanya orang butuh treatment si bridge itu misalnya? Misalnya tadi karena harus ada yang ompong. Bridge itu berarti karena ada area yang ompong. Kalau ompong ini berarti kalau kita ngomongin ompong, akarnya udah nggak ada kan Nggak berarti? ada juga. Udah tanggal. Oke, berarti dia pengen masukin ke si antara ompong itu, antara isi ompongnya itu di antara 2 gigi ini. Betul. Berarti bisa implan juga sebenarnya. Bisa implan juga. Nah, jadi itu tergantung pilihan pasien. Dan maksudnya biasanya kan ya diskusi dulu kan sama pasien. Ya, ini mau implan apa bridge gitu. Pilihan perawatannya bisa bridge, bisa implan. Jadi disesuaikanlah dengan kondisi pasien. Pasien prefer yang mana? Plus minusnya apa sih, Dok? Yang mana yang lebih bagus gitu maksudnya? Si implan apa si bridge? Kalau misalnya plus minusnya sih ya, kalau untuk dari biaya pasti jauh berbeda. Lebih terjangkau bridge ya, dibanding bridge. implan. Iya betul. Tapi karena kan kalau misalnya implan itu kan juga prosesnya lebih rumit ya. Karena kan dia ada proses pembedahannya. Oh iya. Jadi di awal itu harus ada proses untuk cangkok tulangnya kalau dibutuhkan. Jadi semuanya itu kalau yang permanen ini dilihat dulu ronsen foto. Oh, kondisi ribet ya kalau permanen sebenarnya. Aku pikir tinggal dokter nyetak, saya tinggal plek, udah lem uhu, begitu doang. Kalau misalnya lebih simple, treatment awalnya itu kalau lepasan. Kalau permanen emang agak ribet di awal. Karena harus bener-bener bikin sekaligus sama fondasi-fondasinya. Ya, apalagi kalau implan itu kan nanti dengan dokter spesialis kan. Jadi dinilai dulu. Bahkan ronsen fotonya itu nanti biasanya CBCT yang 3 dimensi. Dilihat dulu nih tulangnya nih, karena kan itu yang akan dijadikan fondasinya kan. Responnya nanti kira-kira juga gimana, follow up ya berapa bulan dulu, abis itu nanti ada tahapan selanjutnya lagi. Ya Allah, sedetail itu diurusinnya ya. Itu kalau implan. Oke, berarti emang karena maksudnya karena hampir semua jaringannya diganti, jadi ya kita benar-benar harus sedetail itu. Iya, sedetail itu minimalisir ya ada risiko-risiko. Tapi untuk kekuatannya pun misalnya untuk yang bridge sebenarnya cukup-cukup aja. Cukup. Cukup kuat. Kalau permanen itu cukup kuat, baik crown, bridge, implan cukup kuat. Selama memang tetap pasien harus memperhatikan instruksi dokternya. Ya, kan pasti ada pantangan. Betul. Mungkin udah nggak bisa gigit sembarangan seperti sedia kala, gitu kan. Tapi untuk urusan apa namanya? Dulu juga ada mitos, Dok, kalau kita pakai gigi palsu katanya mulut kita bau. Itu gara-gara emang budaya sikat gigi kita yang nggak beres aja atau gara-gara si gigi palsunya atau piye sih? Ada kan pasti dulu gitu ya? Iya pasti gitu. Sering juga kok emang pasien nanya kayak gitu. Iya kan? Kenapa sih kalau pakai gigi palsu tuh emang iya gitu. Identik sama bau juga. Itu tuh emang juga pasien tuh juga suka nanya kayak gitu kan? Iya karena mungkin pasiennya nggak ikutin instruksi dokternya dengan baik. Karena bukan kayak ya udah dicetak buat yang gigi palsu udah selesai, sebenarnya tuh nggak gitu. Karena yang pasien juga harus perhatiin perawatan mandirinya di rumah. Dan ini berbeda dengan kamu lagi nggak pakai gigi palsu, agak berbeda perawatannya. Ya perawatannya kalau misalnya lepasan ada treatmentnya sendiri. Kalau misalnya permanen ada treatmentnya sendiri. Dan tetap disaranin pasti 6 bulan sekali tetap kontrol gigi. Jadi sebenarnya tidak ada direct impact dari si giginya ke bau mulut kita. Kalau misalnya penggunaannya benar sih harusnya enggak. Harusnya enggak. Apapun bentuknya. Iya, mau betul. crown, mau bridge ataupun si implan itu. Iya, betul. Oh, oke. Berarti proses paling simpel si crown ya? Kalau ngomongin permanen. Permanen dia. Iya, karena 1 gigi. Kalau lepasan sekarang kita ngomong. Ini ngomongin lepasan. Berarti ini tinggal dateng, cetak, pulang atau gimana? Iya, biasanya tuh setelah konsultasi dengan dokternya disesuaikan dengan kondisinya, di hari itu bisa cetak, akan dikirim ke lab. Nah nanti biasanya ada di kunjungan berikutnya tuh udah bisa selesai. Tapi mungkin ada beberapa kasus yang agak sulit untuk penentuan gigitannya. Jadi ada kunjungan yang apa tuh penentuan gigitan itu apa? Jadi dokter kan, mau digigit di bagian mana atau gimana maksudnya? Nggak gitu. Penentuan gigi tuh bebas kita mau gigit apa? Jadi kan pola gigitan tiap pasien itu pasti beda-beda. Gitu. Jadi pas awal itu kan cetak juga ada proses gigitan malam, kayak lili, kayak wax gitu lah. Iya tahu, aku paham. Nah kalau misalnya kasus yang ringan, misalnya yang hilang tuh cuma 1-2 gigi, biasanya tuh bisa langsung
selesai tuh proses pembuatan gigitannya. Nah, nanti itu bisa dikirim ke lab kan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya yang hilang itu misalnya lebih dari 5 gigi. Iya, sederet bahkan gitu include misalnya. banyak gigi geraham yang udah pada nggak ada nih. Sedangkan di situ kan penentu-penentu gigitannya juga. Iya kan jadi kosong. Apa Iya. nih kalau digigit si bahan itu kan jadi kayak gusi yang ngegigitnya Nah, kan? iya makanya jadi harus ada nanti tuh bite trim, pakai bite trim. Jadi tentuin pola gigitannya dulu. Itu akan dikirim lagi ke lab, baru nanti pembuatan gigi yang aslinya, gigi lepasannya. Kalau gigi lepasan berarti mau nggak mau kondisi gusi kita itu udah harus bersih berarti itu ya? Iya dong. Udah nggak bisa ada apa-apa lagi. Iya, udah harus bersih. Kalau bisa, bukan kalau bisa sih, diusahain karang gigi juga udah nggak ada. Karena gigi udah nggak ada, plus gigi sisa pun udah nggak ada ya? Sisa akar bersihin semua, nggak ada. Cabut. Ya maksudnya kalau misalkan aku datang dengan kondisi, aku datang ke dokter gitu ya dengan kondisi masih ada sebagian gigi yang kayak kasus untuk crown tadi, itu aku nggak bisa pakai lepasan dong berarti. Itu harus dicabut dulu. Harus cabut dulu. Oh, terus dinempelnya di mana dok? Kalau misalnya lepasan itu kan dengan bantuan ada plat. Platnya ditempel di gusi. Iya. Oh. Jadi kalau misalnya lepasan Nggak itu diputar juga gini kan? Nggak kayak sekrup kan? Ntar kalau mau pasang giginya? Enggak. Nggak ya? Kayak Jadi kalau seketika tutup lepasan botol juga gitu nggak ya? Bagi lagi dia bahannya. Oh, banyak? Banyak. Jadi itu bisa didiskusikan nih dengan dokternya karena bahannya terbagi-bagi lagi gitu. Apa aja? Sedikit aja contoh. Akrilik, ya akrilik tuh yang emang identik dengan Akrilik. zaman dulu nih. Iya tahu Plat akrilik yang ada biasa. kawatnya. Itu kan biasa buat nama-nama perusahaan. Iya kan akrilik. Iya dong. Kalau kita ke ruang tamu perusahaan reception tuh belakangnya biasa akrilik tuh. Itu buat gigi palsu dia bisa. Beda dong, makanya. Ya, tapi kan bahannya sama iya, maksudnya. Mungkin bahan dasarnya Iya, ada akrilik. materi-materi tertentu. Selain akrilik, Akrilik itu ada kawatnya ya. Kalau akrilik jadi yang biasa dipakai identik dengan kakek-kakek nenek-nenek itu dulu itulah akrilik yang ada kawatnya. kawatnya di bagian mana ya Kawatnya maksudnya? biasanya disangkutin di area gigi samping. Jadi Oh kanan jadi satu, dia kiri ngeplaknya satu. tuh pakai kawatnya itu. Betul, ada plat dan ada kawat. Oke. Itu akrilik. Jadi kayak nyangkut gitu ya? Iya. Oke, terus? Terus kalau misalnya yang Valplast sama Thermosen nih yang sekarang umumnya dipakai itu udah nggak ada kawatnya lagi. Dia nempelnya di? Jadi dari platnya itu. Dari plat yang ditanam di gusinya itu? Iya. Dan dia bisa satu gigi kan? Bisa. Jadi tinggal truk gitu dong? Iya. Sesimpel itu? Kuat tuh dia? Kalau saya, ini gak bakal jatuh? Jadi bahan itu tuh ya memang sistem perlekatannya itu ya dari salah satunya daya tarik menarik dari plat terhadap air liur kita. Di situlah Oh perlekatannya gitu. juga. Nyopotinnya pun gampang? Gampang biasanya. Dia kalau yang lepasan nyucinya di luar kan? Iya. Nggak bisa disikat sambil kayak sikat gigi kan? dulu, Harus Kak. dilepas kan? Dilepas, dibersihin aja di air mengalir. Atau kalau mau disikat dengan bulu sikat yang halus, dengan sabun yang food grade itu juga boleh. Tapi pokoknya pelan-pelan aja supaya nggak menggores si gigi palsunya gitu. Oh oke. Itu kita kalau pesan gigi palsu sama dokter dapat cadangan nggak? Nggak ya. Cuma dapat satu. buy one, get Cuma one. nggak maksudnya. Kita kan kunci mobilnya dapat cadangan. Saya pikir kalau pesan satu gitu dapat cadangan nggak ya? Nggak Cuma dapat pulang bawa ke rumah satu aja. Langsung dipakai aja. Berarti harus. Langsung pakai aja. Iya benar sih. Berarti harus dirawat benar-benar ya. Dijaga baik-baik. Emang biasanya yang terjadi apa sama si gigi palsu itu kalau nggak dirawat dengan baik? Karena kan kalau misalnya nggak dirawat ya sisa makanan pasti numpuk terus. Tapi kan maksudnya kalau orang awam kan ngeliatnya itu kan benda mati dong. Kalau ini kan gigi kita kan ini benda hidup nih kalau masih nempel di gusi kan. betul. Karang segala macam itu bisa merusak iya karena ada benda hidup di situ. Betul. Ini kan benda mati nih. Kok masih bisa rusak sih gitu menurut aku. Tetap dari bakteri-bakteri itu juga bisa merusak dia gitu. Iya, rusak karena kan walaupun itu benda mati itu ditempel di diri kita nih yang masih hidup di Oh gusi iya sih. kita. Ya kan? Iya benar. Itu nempel ke gusi kita. Jadi jangan sisa makanan yang udah tergabung dengan bakteri ini jadi ngeblend ke rongga mulut kita. Oh, Gitu. Oke. Karena nanti kalau nggak dilepas Oh justru yang bikin itu sakitnya bisa itu ketika kita pasang kembali. yang bikin sakitnya. Yang bikin maksudnya berbahaya kalau itu nggak dibersihin dengan Iya. baik, pas dipasang kembali dia bisa menularkan bakteri-bakteri ke rongga mulut kita lagi. Dan itu yang identik mungkin zaman dulu orang kalau pakai gigi palsu bau karena ada infeksi jamur karena nggak dilepas-lepas tuh si gigi palsu lepasannya. Karena salah satunya bisa jadi ada infeksi jamur. Bisa jadi gara-gara itu. Terus gusinya. Oh, iya. Gitu. Dan dia nggak bisa di cover sama cara kita membersihkan gigi seperti pada umumnya. Harus dilepas.
harus dilepas karena si permukaan yang platnya itu ya sahabat Orange itu benar-benar harus kerendam dan kecuci full. Iya, kecuci full. Sarang bakterinya tuh di situ. Dan setiap hari harus dilakuin. Berapa kali? Ya paling kayak orang gosok gigi? Iya, paling 2 kali. Oke. Menarik juga ya kalau ngomongin si gigi palsu ini. Karena ternyata banyak banget faktornya, banyak pilihannya juga. Puyeng, saya baru ngomong sebentar sama dokter langgeng ini. Puyeng sekali. Lo mau pertama, kamu mau lepasan atau permanen? Pelepasan tuh ada permanen tuh ada gitu. Tapi sebenarnya nggak cuman opsi-opsinya aja, karena memang sesuai dengan kebutuhan. Iya, betul. Boleh sharing nggak satu aja dari pasien yang sudah dokter tanganin? Kenapa akhirnya diputuskan dia pakai yang A atau B atau C gitu, karena kondisinya apa gitu misalkan. Cerita dokter. Jadi misalnya nih ada yang area gigi taring atas nih udah lepas. Area gigi taring atas lepas. Area giginya udah lepas, gigi udah taringnya. kayak oglek. Gigi taringnya udah nggak ada. Jadi udah ompong. Udah ompong. Sedangkan usia pasien tuh masih muda. Oke. Jadinya kan mengganggu estetik dong. Betul. Datanglah mau dibuatkan gigi palsu permanen. Ya, berarti gigi palsunya taring ya taring dong. Nggak mungkin geraham dong, aneh. Ntar pas dia senyum kok ada gigi gede sendiri. Bentuknya taring. Iya betul. Oke, terus. Cuma kan jadinya gigi sebelahnya. Tapi kalau dipasang geraham lucu sih dok. Kenapa nggak pernah nyoba? Apa? Gigi bagian taring. Iseng aja, guyonan dokter. Langsung kaget apa? Iya. Kok gigi saya ada gerahamnya? Oke lanjut dok, silakan maaf. Oke, dibuatkanlah gigi palsu Oke. permanen. Gigi palsu permanen, gigi sebelahnya kan diasah ya. Ya biar ada ruang ya. Nah, udah jadilah, udah pilih salah satu bahan, disebutnya juga IMAX. Apalagi nih? Tadi kita belum bahas belum ya? Oh, ya Dari belum. tadi ada 3 istilah. Itu bahan IMAX tuh belum kesebut. Itu bahan untuk gigi palsu permanen. Bahan untuk gigi palsu Iya. permanen. Bisa untuk crown, bisa untuk apa? Beda lagi? Ya itu bisa si 3 yang tadi. 3 metode crown, itu bridge, bisa pakai bahan Nah, ini. Bahannya tuh ada porcelain fused metal, ada IMAX, ada zirconia. Keren. Terus saya mulai pusing nih sahabat Orange. Terlalu banyak pilihannya ternyata gigi palsu. Boleh dibikin 4 episode aja gak gigi palsu tuh? Gak bisa di satu episode kayak begini doang. Pusing saya. Oke terus lanjut. Nah karena nanti pokoknya kan disesuaikan aja. Nah kalau porcelain fused metal itu yang paling kuat. Karena di dalamnya metal dan di luarnya itu porselen. Segigit baut dia tuh. Tapi kurang estetis. Kenapa? Maksudnya masih estetis tapi kurang kalau dibandingkan si IMAX dan zirconia. Yang membuat si Polikarpus ini apa? Kenapa ini Porcelain fused metal PFM. Apa yang membuat si PFM ini kurang estetis? Warnanya kah atau apa? Karena kan lapisan dalamnya itu kan metal. Metal. Jadi Oke. pantulan warna dari si gigi palsunya ini mungkin sedikit lebih opak, lebih kurang kinclong. Kurang natural lah. Tapi lebih kinclong jadinya, kelihatan banget kalau itu gigi palsu. Betul. Oh, metal ini yang sering dipakai sama film-film penjahat. Ya kan nggak full metal dong, kan makanya di luarnya ada porselennya gitu. Iya, tapi yang mengkilat banget kayak perak silver gitu kan. Enggak juga gitu, bukan. Enggak gitu. Tapi dokter tahu kan yang saya maksud? Iya, yang sering dipakai. Itu apa itu berarti? Ya itu metal aja. Oh, itu metal doang. Metal aja. Itu masih diproduksi, masih dipakai sama orang-orang sekarang. Iya, mungkin kalau ada pasien tertentu, tapi pernah kok ada pasien yang minta itu. Iya. Tapi waktu itu baru konsultasi aja. Kebanyakan nonton film dono kali itu pasien. Sekarang udah gak ada yang mau pakai itu. Ya kan dulu gigi ada yang emas apa segala macam gitu kan. Pernah sekali selama saya praktek. Iya. Ada yang konsultasi. Tapi bukan yang itu yang kita maksud di sini ya. Beda lagi ya. Oke. Kurang estetis. Jadi akhirnya milih yang si apa tadi dia kurang bilang? estetisnya tapi bukan yang parah banget gitu, enggak. Iya paham. Aku ngebayangin ini sih kayak pokoknya bahannya tidak bisa mengeluarkan warna yang semirip mungkin dengan gigi normal gitu atau gigi alami ya kan. Oke, tapi dia metal dalamnya. Oke, terus metal. Lanjut. Nah, itu kan tadi PFM, kemudian ada IMAX dan zirconia. Kalau IMAX ini kurang kuat tapi dia yang paling natural seperti gigi asli. Jadi plus minus sebenarnya ya tergantung kebutuhannya apa. Jadi kalau IMAX ini biasanya untuk area gigi depan aja yang beban kunyahnya tuh minim. Oke. Biasanya untuk veneer. Untuk area gigi depan pokoknya biasanya kalau IMAX. Nah kalau zirconia ini yang punya 2 poin penting tadi, lumayan kuat tapi nggak sekuat PFM. Oke. Dan dia estetis juga.
Oke, jadi dia ambil dua-duanya kombinasi. Iya, Berarti yang paling banyak dipilih kayaknya itu ya, buat sama semua orang ya. Kalau buat gigi depan kayaknya. Iya, tergantung kondisi pasien karena dia yang paling tinggi biayanya. Oh, Si zirconia, begitu, gitu. zirconia. Tahu nggak kenapa dia paling tinggi biayanya? Kenapa? Paling gampang diucapin. Dibanding profil swing itu, ya itu susah. Udahnya bayarnya, lo mendingan bayar mahal tapi gampang ngucapinnya. Zirconia, sesimpel itu. Oke, kalau ngomongin pasang gigi palsu, kan ada urusan sama akar gigi tadi dokter bilang. Itu kan kita awam gak paham tuh. Kita taunya pokoknya gue ompong, gue pengen pasang gigi palsu. Yang bisa terjadi apa sih biasanya memang sama gigi orang-orang itu yang pasien yang datang ke dokter gitu? Kenapa harus ada perawatan gigi sebelumnya? Kenapa harus ada Perawatan akar gigi maksud saya. perawatan akar gigi? Misalnya perawatan syaraf atau pencabutan. Ya. Jadi tuh kan gigi palsu ini tuh sebenarnya masuk di tahap keempat, upaya kesehatan gigi dan mulut. Tahap pertamanya sih belum nonton. Udah Ada main tahap tahap keempat pertama. aja. Pertamanya itu promotif. Apa tuh? Jadi promotif itu peningkatan kesehatan. Biasanya di situ lah sesi edukasi. Oh yang kita 6 bulan sekali Kemudian kontrol. preventif, pencegahan penyakit. Di sini biasanya pasien disarankan untuk scaling, bersihin karang Ya, gigi 6 bulan betul. sekali. Kemudian yang ketiga tuh kuratif. Kalau ada penyakit disembuhkan di sini. Seperti misalnya nambel. Ya kalau misalnya ada sisa akar cabut, yang perlu tambal gitu. Oh, dia memang yang perlu tahap- dirawat. Setelah itu soalnya nih kalau ngomongin gigi palsu. Gigi palsu itu masuk di tahap keempat, rehabilitatif, pemulihan kesehatan. Masuknya di sini. Jadi harus diselesaikan 3 tahap pertama dulu, baru Bisa ngomongin masuk ke sini. si gigi Udah palsu. ready, gigi di sekitarnya, jaringan gusinya udah siap, baru buat gigi palsu. Setelah kita konsultasi, terus akhirnya kita udah perawatan tahap ketiga itu perawatan akar gigi segala macem gitu kan. Butuh berapa lama untuk akhirnya kita bisa pasang tuh gigi? Kalau misalnya udah cabut, Kayak harus nunggu apa yang kering kayak apa atau mungkin gusinya ngapain kita nggak ngerti deh tuh. jadi Itu berapa biasanya lama? sih secara umum butuh waktunya ya mungkin 1-2 bulan. Tapi tergantung Dari kunjungan terakhir. dari kunjung pas cabut gigi. Pas cabut Misalnya gigi. kita cabut gigi nih, cabut dulu. Nah, ini udah cabut nih hari ini kita cabut nih Iya, misalnya. Terus baru Itu bisa juga pasang tuh gigi? Conditional kalau misalnya untuk treatment yang gigi palsu permanen itu sebenarnya beda, itu bisa lebih singkat waktunya, mungkin 2 minggu juga Bisa. udah bisa mulai untuk pembuatan si gigi palsu permanen. Iya. Tapi kalau misalnya untuk lepasan butuh waktunya agak lama. Karena Karena kan tadi perlekatannya itu di gusi, jadi harus nunggu gusinya agak naik dulu, nutup dulu, supaya gigi palsunya nanti stabil. lah emang kalau lansia gusinya masih numbuh, Dok. Kan kalau misalnya gigi Ini berarti hanya untuk usia produktif dong berarti ya? nggak, jadi gini, kalau misalnya gigi itu satu-satunya bagian tubuh yang udah nggak bisa numbuh dengan sendirinya atau sembuh dengan sendirinya. Oke. Kalau misalnya gigi ya, Mm-mm. tapi kan kalau misalnya gusi itu kan jaringan lunak tubuh. Kalau misalnya kita itu habis dicabut giginya, ya dia akan nutup lagi. Ya maksud Dia aku akan berarti regenerasi. lansia pun masih bisa melakukan Masih itu dong, kalau secara misalnya masih ada luka, alami. ya itu nanti bisa ketutup lagi gusinya gitu. Oke. Sekarang kalau ngomongin gigi palsu yang paling banyak digunakan itu berarti yang kayak gimana? Yang Sekarang. lepasan kah? Kalau dari kategori 2 dulu misalnya yang besar nih ya, kategori besarnya lepasan sama permanen sekarang lebih banyak yang mana? Apa 50-50 aja? 50-50 aja sih, karena tergantung kondisi pasien ya gitu. Kalau untuk treatmentnya di antara 3 ini lebih banyak yang mana? 3 yang mana aja nih? Crown bridge sama implan. Karena juga ini kan tergantung kondisinya. Kalau implan kan kita di Orange kan yang mengerjakan kan dokter spesialis. Jadi nggak termasuk di GP atau dokter gigi umum. Jadi yang dokter gigi umum kerjakan kita tuh ya crown atau bridge. Cuma mungkin biasanya lebih sering yang crown karena crown itu kayak perawatan terusan setelah perawatan saluran akar gitu. Oke. Paham. Si gigi palsu permanen ini akan berlaku seumur hidup kita kah atau ada umurnya? Muluk-muluk sih kalau bilang bisa seumur hidup ya, karena banyak faktor Apa aja? penentunya. Ya cara makan gitu-gitu. Iya, karena kan misalnya pasiennya juga pasti diinstruksiin banget supaya bisa perawatan mandiri di rumah dengan baik gitu. Ya. Kalau misalnya permanen nih, mungkin kalau secara umum Yang implan aja dah. Saya udah malas ngebayangin si
apa nyopotin terus direndam-rendam disikat yang permanen aja deh. Yang permanen implan aja ya. Yang implan ya misalnya. Ya 10 tahun. Implan itu kurang lebihnya bisa usia 10 tahun. Ini yang implan nih ya, yang permanen implan. Iya, crown, bridge, implan. Oh iya benar kan itu tiga-tiganya nggak dicopot ya, benar-benar ya sih. Maaf. Ya aku mau langsung yang mahal aja, implan. Itu pokoknya 10 tahun insya Allah, kurang lebihnya. Bisa lebih cepat kalau misalnya pasiennya kurang merawat dengan baik. Atau misalnya juga udah nyaman jadi lupa nggak ke dokter giginya lagi buat kontrol. Biasanya seringnya kayak gitu sih. Nah kalau itu terjadi lupa. Biasanya yang terjadi apa? Akibatnya buat si pasien? Bisa aja tiba-tiba gigi palsu. Tadi kayaknya lagi cerita sih sebenarnya kan waktu itu ada gigi palsu yang pasien tuh buat gigi palsu bridge-nya itu bahannya IMAX. IMAX ini yang tadi yang tengah tuh dia yang paling mirip gigi tapi nggak sekuat metal polisodium sodiumat itu kan. PFM. Iya, terus PFM. Terus jadi pasiennya tuh nggak sadar kalau ternyata ada punya bruxism. Bruxism itu gangguan tidur yang suka menggeretak-geretakkan gigi. Oh iya tahu, ya tahu. Huruf gitu, ya tahu. Saat itu terjadi itu kan ada tekanan yang tidak terkontrol. Betul, malah kenceng banget itu dok kayaknya. Ya. Nah karena pasien juga nggak tahu sayangnya, jadi pas udah buat IMAX setelah berapa tahun, paling baru mungkin 2 atau 3 tahun ternyata gigi tersebut patah si bridge-nya ini. Terus? Ya udah akhirnya mau nggak mau buat baru dengan bahan yang zirconia yang lebih kuat. Dan pasien juga disarankan menggunakan night guard pelindung gigi lagi. Iya, untuk dia tidur supaya tidak patah lagi. Itu sih kadang ya itu yang bisa mengganggu faktor keberhasilan dari si gigi palsunya kan. Oke, tapi kan itu faktor yang kayak apa ya? Ada psikologisnya juga tuh dia kan di luar kesadaran. Cuman kalau kebandelan-kebandelan yang normal deh yang biasa dilakukan entah jadi jarang kontrol, sikat gigi juga sembarangan gitu misalnya. Apa yang bisa terjadi? Busuk kah atau apa gitu mungkin enggak? Misalnya kita omongin yang bridge ya, yang tadinya ada 2 gigi penyangga nih, yang sebenarnya disayangkan kalau terjadi kerusakan di gigi tersebut. Karena tuh gigi sebenarnya gigi yang alami tuh, yang asli. Betul. Jadi misalnya pasien udah jarang kontrol, udah nggak kontrol lagi tanpa sadar ternyata karang giginya numpuk banyak di situ. Gitu. Jadi kan ya udah sulit dong pasien pasti bersihin sendiri. Kalau misalnya karang gigi udah banyak, itu kan memang harus dibantu oleh dokter gigi. Nah kalau misalnya karang giginya udah banyak, itu kan karang gigi kan bakteri, ibaratnya kayak makanin tulang kita. Korosif lah sifatnya dia. Jadi kalau misalnya dalam jangka waktu lama didiemin aja, giginya bisa mengalami adanya karies. Ternyata ada giginya berlubang dari dalam tanpa pasien sadarin. Buat yang si gigi aslinya nih ya. Buat gigi yang aslinya. Atau kalau misalnya lama-kelamaan tulangnya turun, ya udah gigi penyangganya jadi goyang. Jadi goyang udah nggak bisa dipertahanin karena pondasinya udah nggak ada. Jadi ekosistemnya harus dijagain, bro. Betul. Ya. Lo kan udah pasang yang bridge yang pakai penyangga. Si penyangganya harus diperkuat terus-menerus, harus jaga kekuatannya. Karena dia ambrol. Si yang ini juga jadi ambrol, jadi double, jadi rusak semua. Iya, rusak semuanya. Oh gitu. Oh iya saya baru paham sekarang. Kalau yang yang permanen kan kita tinggal gosok giginya biasa kan ya. Maksudnya nggak ada treatment spesial lagi kan? Nggak ada, ya paling tetap diedukasi aja ya kalau misalnya bulu sikatnya sebenarnya nggak harus pakai gigi palsu, tapi kita pun di gigi asli juga disaranin pakai bulu sikatnya yang lembut, yang soft biar nggak merusak gigi, biar nggak merusak si gigi palsunya juga. Yang medium tuh masih boleh nggak sih dok? Apa semuanya soft aja sekarang atau gimana sih? Disaranin yang soft sih. Semuanya? Iya, karena takutnya sifatnya ada abrasif kan, merusak gigi juga lama kelamaan. Jadi disaranin bulu sikatnya juga yang soft. Kalau misalnya setelah makan ya banyak minum air putih, berkumurnya juga air putih, jangan air yang manis. Kalau misalnya pasien merasa ada sisa makanan yang nyelip di antara giginya, pasti disaranin pakai dental floss atau benang gigi. Tapi bahkan sekarang tuh ya udah disaraninnya pakai aqua flosser. Apaan tuh? Semprotan air itu bisa kayak digunain di rumah. Jadi itu ya semprotannya dari air, cuma kenceng jadi supaya bisa ngebersihin sela-sela gigi. Itu dijual bebas? Ya. Aqua Flusher namanya? Nama alatnya Aqua Flusher, jadi tergantung mereknya aja. Oh gitu. Oke. Dia punya, dia kayak buat cebok ya, tapi buat buat gigi. Iya. Iya kan? Bentuknya kayak selang gitu?
Aku baru tahu nih ada produk begituan. Dia ada tip-tipnya. Jadi dia ya ada kayak ibaratnya ada selang-selangnya jenis-jenisnya. Itu biasanya ada buat untuk pasien yang pakai behel. Oh iya. Ada iya. yang untuk Tapi tetap pemakaian harus sikat gigi normal. dong. Iya dong. Nggak cuma pakai itu doang. Iya, itu pelengkap. Oh itu Sikat pelengkap. gigi tetap wajib. Jadi itu pelengkap untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi sih. Gitu. Berarti kalau ngomongin gigi palsu, dia nggak bakal kena masalah-masalah gigi asli kan ya? Maksudnya gigi palsu nggak bakal berkarang gitu-gitu atau bisa juga? Ya kalau misalnya gigi palsu kayak misalnya tadi ya gigi palsu permanen, dia tuh nempel sisa makanannya itu ya karangnya itu ya di isi gigi aslinya, di leher-leher gigi palsunya. Yang kena itu. sama dia aja kan, maksud aku dia nggak bakal kena masalah-masalah kayak gigi asli sebenarnya kan? Enggak sebenarnya. Jadi dia tetap benda mati aja di situ gitu. Jadi nggak bakal gigi palsu tuh nggak bakal bolong lah ibaratnya karena sisa makanan tuh nggak bakal bisa tuh. Tapi yang bisa jadi bolong yang gigi alami yang jadi penyangganya gitu misalnya itu bisa jadi. Oh gitu. Ih, menarik ya gigi palsu ini ya. Mudah-mudahan kita gak ada yang perlu pakai ya sahabat Orange. Tapi kalau memang harus diperlukan ya kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, kondisi kita seperti apa dan pilihannya harus jelas tuh karena jangan sampai kita malu nanya-nanya gitu kan, malas jadi salah. By the way kalau ngomongin gigi palsu kan yang nenek-nenek saya pakai itu dulu yang tinggal hak gitu. Tahu kan dok yang udah satu set cuman gitu dong. Itu. Nah, itu masih ada enggak sekarang? Masih dong. Masih. Kalau misalnya dibutuhkan ya biasanya memang yang udah usia lanjut ya, udah lansia. Kalau udah full giginya udah nggak ada ya itu disarankan pakai yang gigi tiruan lengkap gitu. Oh, oke. Dan itu memang bagusnya kayak gitu kan? Apa lansia sebaiknya pakai yang permanen juga atau gimana gitu maksudnya? Biasanya sih kalau lansia sih disaraninnya ya gigi tiruan lengkap yang lepasan itu aja sih. Karena kan kalau permanen kayak crown dan bridge itu udah nggak bisa dong biasanya karena gigi aslinya kan udah nggak ada. Iya. Nah berarti kan pilihannya kalau mau permanen apa implan. Sedangkan implan kan ada proses pembedahannya segala macam. Oh ya kesian juga sih ya. Harus diperiksa awal tuh detail banget oleh dokternya gitu. Iya. Awal sih yang penting banget gitu kalau untuk implan. Oke. Begitulah ya sahabat Orange ya soal gigi palsu. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita breakdown karena banyak banget istilah-istilah kayak tadi tuh ada karburator, ada IC, ya kan, ada gardan, ada probiotik, apalah aku nggak paham ya. Pokoknya sebenarnya masih banyak yang bisa kita breakdown ya dok ya. Karena memang tricky itu dan memang sespesifik itu untuk setiap kebutuhan atau kondisi sahabat Orange gitu. Pokoknya kalau mau nanya-nanya udah lo tinggal datang ke Orange Dental. Kalau emang butuh, mudah-mudahan nggak perlu ya. Tapi kalau emang butuh, tanya sebaiknya apa. Dan bahkan beberapa perlu ronsen nggak sih dok? Perlu ya. Kalau untuk permanen perlu ronsen. Untuk permanen perlu ronsen gitu. Dan harus sabar-sabar ya. Demi membuat lo bisa kembali cerah senyumnya, itu harus ada proses. Jadi untuk pembuatan gigi segala macam itu tergantung. Dari seminggu bisa sudah selesai, 2 bulan juga ada gitu kan, tergantung kondisi masing-masing aja. Oke. Buat lebih lengkap pokoknya kalau pengen di subscribe channel kita jangan lupa Orange Dental. Di komen-komen juga boleh untuk nanya-nanya lebih lanjut misalnya, nanti siapa tahu itu jadi inspirasi untuk episode-episode kita selanjutnya, kurang lebihnya gitu ya. Yang pasti podcast kali ini dipersembahkan oleh Orange Dental because everyone deserves to smile. Ada lagi dok yang mau disampaikan untuk urusan si gigi palsu ini? Cukup sih, yang penting tetap mau ada gigi palsu atau enggak, tetap disarankan 6 bulan sekali. Jangan lupa periksa ke dokter gigi. Jadi kalau ada masalah-masalah yang bisa ditangani lebih cepat, supaya lebih baik, entah itu gigi kita ternyata udah indikasi berlubang atau gigi palsunya udah mulai ada kerusakan, itu biasanya akan disampaikan oleh dokternya. Jadi supaya menghindari ada dampak-dampak yang lebih besar ke depannya, jadi segera ditanganin. 6 bulan sekali tetap harus diperiksa. Itu dia. Walaupun giginya palsu, cinta Orange Dental ke sahabat Orange itu asli. Oke. Keren banget quotes terakhir gue. Oke, baiklah. Dok, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu di episode berikutnya sahabat Orange. Dadah.